Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tak terhingga. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di rumah Bapak Teguh Prayitno, tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita semua umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Nur Hidayah yang dirahmati oleh Allah, tadi temanya tips sehat dan bugar menjelang Ramadan. Mungkin nanti lebih ke sharing saja, sharing pengalaman. Jadi insya Allah bulan Ramadan segera tiba. Insya Allah satu Ramadannya nggak sampai 30 hari lagi sudah satu Ramadan ya. Bulan depan kita harus menyambutnya dengan sukacita ya. Semua umat Islam di dunia menyambutnya dengan sukacita, dengan kehadiran bulan yang penuh berkah, penuh maghfirah, bulan penuh ampunan ya. Menurut Ustaz, jadi sebagaimana Allah perintahkan, kewajiban kita menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi dengan berpuasa supaya kita lebih bertakwa. Dalam menjalani ibadah puasa, kita harus semangat, Bapak Ibu sekalian. Dan banyak hal yang perlu disiapkan dalam menyambut bulan penuh hikmah tersebut. Selain harus menjaga hati dari nafsu, mengatur keuangan, ini penting juga ya, karena biasanya pengeluaran lebih banyak ya. Harusnya lebih ngirit nih, tapi nggak tahu kok jadi lebih banyak ya. Biar kita nggak stres nih. Kalau ibunya stres, bapaknya ikut stres nanti. Karena penting juga untuk mengatur keuangan nih. Karena yang dipikir banyak malah nih. Kemudian juga yang penting adalah menjaga kesehatan diri kita nih. Karena ini sangat penting. Dalam Islam, kesehatan ini hal yang sangat penting nih. Dan kesehatan merupakan suatu nikmat yang harus kita syukuri. Terkait dengan pentingnya kesehatan ini, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Bukhari dan Tirmidzi, ada dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Jadi kadang kita diberi kesehatan
tapi sibuk urusan dunia, waktu luangnya hilang. Atau waktu luang kita ada, tapi sakit, nggak sehat. Jadi dua-duanya nih, kesehatan dan waktu luang ini sangat penting. Dan kalau kita bisa lakukan dengan baik, insya Allah kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Dan nikmat Allah yang sudah kita berikan, yang sudah diberikan oleh Allah, itu wajib kita syukuri. Salah satu cara untuk mensyukuri bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ya dengan menjaga nikmat sehat itu sendiri. Kita sudah diberi kesehatan sama Allah, harus kita jaga. Di dalam Al-Quran banyak sekali juga perintah untuk menjaga kesehatan ini. Di antaranya di surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepada kalian sebagai rezeki yang halal dan baik, halalan thayyibah, halal dan baik, dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi kita diperintahkan untuk makan dari sebagian rezeki yang halal dan baik. Jadi nggak cuma baik saja, halal juga, tapi dua-duanya halal dan baik. Kemudian juga dalam hadis-hadis yang sahih, Rasulullah SAW juga berfirman, di antaranya diriwayatkan oleh Al-Tirmizi, Ibnu Majah, yang artinya tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut. Cukup baginya beberapa suapan yang menegakkan tulang punggungnya. Apabila tidak mampu, maka dibaginya sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ini. Jadi cukup untuk menegakkan tulang punggung. Yang artinya apa? Yang nggak berlebihan. Bahasanya sekarang nggak digaspol ya. Jadi porsinya dibagi. Sepertiga makanan, sepertiga cairan, sepertiga untuk nafas. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau kita misalnya makan terlalu banyak, muncul ya, begah. Karena lempokan, nafas ya susah ya, karena muncul. Akibatnya apa? Ibadahnya juga susah, males, alas-alasan. Apalagi nanti puasa Ramadan, kita harus full, banyak-banyak, berbanyak ibadah. Ini jadi itu nih. Nah, sehat itu penting sekali. Jangan sampai kita ngedrop ya, nanti ngedrop malah puasanya batal. Nah, atau puasa tapi ibadahnya minimalis ya. Karena itu tadi, jadi harus dijaga betul kesehatannya. Nah, mumpung ini menjelang bulan Ramadan ya, ada beberapa tips ya, yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan supaya nanti pada saat Ramadan pun kita tetap fit. Ada beberapa. Yang pertama, mengubah pola tidur. Barangkali nih Bapak Ibu sekalian yang jadwal tidurnya masih amburadul, masih enggak teratur.
sebaiknya mulai berubah mulai sekarang ya. Mulai dilatih sekarang nih. Apalagi juga ada beberapa hal-hal yang mengganggu istirahat misalnya. Jadi disarankan Rasulullah pun istirahatnya segera setelah sholat isya, setelah tarawih. Jadi enggak malam-malam. Jangan begadang ya, larut malam. Begadang nonton hasil quick count. Nah, ya, masuk begadang sampai malam ya. Dengarkan berita nggak selesai-selesai ya. Karena penasaran ya. Kalau bisa ya, kalau mendengarkan berita oke sekilas-sekilas, jangan begadang sampai larut ya. Kalau begadangnya sampai larut, tidurnya cuma sebentar, tahajudnya lewat, subuhannya ngepres ya, eman ya. Jadi belajar mulai sekarang pola tidurnya dirubah, tidur lebih awal. Memang idealnya tidur itu sekitar 7-8 jam. Tapi kalau sudah biasa 5 jam rutin, insya Allah selama tidurnya berkualitas ya, dan sudah istirahat, insya Allah sudah fresh nih. Jadi cukup nih, cukup. Karena nanti di bulan puasa memperbanyak ibadah, bukan memperbanyak tidur ya. Tidur secukupnya yang berkualitas ya. Jadi itu. Karena kalau kurang tidur juga secara medis itu ada pengaruh, ada namanya hormon leptin. Ini sedikit tentang medis nih. Pada saat kita kurang istirahat, itu terjadi penurunan hormon leptin kira-kira sekitar 15,5%. Hormon leptin ini berfungsi untuk mengurangi nafsu makan. Kalau leptinnya kurang, nafsu makannya meningkat. Akhirnya apa? Cepat lapar, luwean. Makanya dengan tidur yang cukup, insya Allah hormon leptinnya dikeluarkan cukup, sehingga kita tidak gampang lapar. Makanya ada kaitannya antara tidur yang cukup dengan lapar tadi. Jadi itu yang pertama. Mulai sekarang belajar mengubah pola tidur nih, jangan begadang. Apalagi sampai larut malam atau malam pagi. Rapat sampai malam misalnya. Rapat apa sampai malam ini? Kemudian yang kedua, menjaga tubuh terhidrasi dengan memperbanyak minum air putih. Jadi kalau kita kekurangan cairan, istilahnya adalah dehidrasi. Hidrasi itu cairan. Terhidrasi berarti cukup cairan. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Karena tubuh kita itu 70-80% terdiri dari air. Bayangkan 70-80%, lainnya non air. Kalau kebutuhan cairan kita kurang, nanti jatuh keadaan dehidrasi. Keluhannya macam-macam, mulai yang paling ringan bukan ya haus, haus, kadang juga pusing ya. Bahkan sampai bisa mengakibatkan kalau dehidrasinya berat, ya, kekurangan cairan, kesadarannya turun, bahkan sampai kematian. Kalau sekalian bahaya juga ya. Jadi dipenuhi kebutuhan cairannya. Ya. Idealnya 1,5 liter sampai 2 liter boleh, sekitar 8 gelas lah kebutuhan cairan harian ya. Kalau Bapak Ibu sekalian konsumsi cairannya saat ini, air putihnya mungkin belum sekitar 8 gelas per hari, belajar mulai sekarang ditambah 1 atau 2 gelas, mulai nyicil, nanti pas saatnya bisa konsumsi sekitar 8 gelas per hari. Memang nggak murni air putih ya, bisa mungkin masuk jus buah, cairan dari sop, itu kan juga cairan nih. Jadi kira-kira kebutuhannya sekitar 8 gelas per hari.
Untuk gelas yang ukuran sekitar 200 cc, gelas itu kan sekitar 200 cc ya. Kalau 200 cc kali 8, 1600 cc per hari, cukup insya Allah. Ya. Itu jadi kebutuhan airnya harus terpenuhi. Mulai sekarang belajar, kalau belum minumnya saya nggak suka minum air putih ya. Mulai ditambah 1 gelas, nanti tambah 2 gelas. Ya. Nanti kalau pada saat puasa kan berubah ya. Setelah sahur, puasa sampai nanti menjelang maghrib. Kita puasa itu kira-kira sekitar 12 sampai 13 jam ya. Sekitar itu ya. Selama itu kan nggak boleh makan minum kan. Nah, gimana cara mensiasatinya supaya cukup cairan? Bisa pakai pola misalnya 242. 242 itu nanti ya. Kalau sekarang kan bebas ya, karena kan nggak puasa. 242, 2 sesudah makan sahur, 2 gelas. Okay. 2 gelas sesudah buka. Yang 4 gelas itu antara buka sampai sahur. Malam hari. Nek langsung 4 gelas pas sahur, wah nanti pelompokan ya. Gak enak nanti pas subuh. Jadi habis buka puasa 2 gelas, nanti setelah itu antara itu sampai sahur ya nggak harus air putih aja yang monggo ya, mungkin jus buah bagus ya, atau konsumsi sop dan sebagainya. Jadi 8 gelas per hari itu insya Allah bisa terpenuhi. Okay. Itu kan penting sekali untuk tubuh supaya terhidrasi. Kemudian yang penting juga kita, karena nanti sahur ya, kita makan sahur dan disunahkan kita makan sahur ya. Mungkin kalau yang nggak biasa sarapan, belajar sarapannya lebih awal. Saya mungkin sarapannya jam berapa? Jam 10 malah jam 10 ya. Mungkin lebih pagi karena nanti kita biasakan sahur mungkin sekitar 3:30 ya. Gantung subuhnya jam berapa nih? Kita 3:30 kita belajar ya, nggak usah mungkin sarapan 3:30 ya, belum matang mungkin ya, mungkin lebih pagi ya. Belajar supaya kita terbiasa makan sahur ya. Itu ya. Jadi sarapannya lebih awal. Kemudian yang penting juga kita belajar mengurangi asupan makanan. Nih. Kadang kita mikirnya gini, mari ngono poso, saiki tak pol-pol noe mumpung durung poso. Jangan nih. Belajar dikurangi asupan. Misalnya biasanya kita 3 kali sehari dengan porsi yang cukup banyak dikurangi porsinya. Supaya nanti nggak kaget. Begitu puasa kaget, biasanya makna wakil langsung seperti itu kaget ya. Jangan nih. Karena membiasakan itu biar nanti kita nggak kaget. Dengan cara asupan makanan yang seimbang, gizinya seimbang. Jadi memperbanyak serat, sayur, buah, makanan-makanan yang proteinnya tinggi, karbohidratnya dikurangi. Kalau konsumsi karbohidrat, dipilih karbohidrat yang kompleks. Karbohidrat kompleks berarti lawannya kompleks yang sederhana. Yang sederhana itu contohnya yang nasi gitu ya. Nasi putih itu termasuk karbohidrat yang sederhana, dikurangi, dirubah yang jadi yang kompleks. Nih, itu nanti ada di bahasan berikutnya nih. Jadi sarapan lebih awal, kurangi asupan makanan. Nanti yang untuk karbohidrat tak lanjutkan yang belakang. Kemudian juga tadi sudah saya singgung, mengkonsumsi buah dan sayuran. Dirutinkan tiap hari kalau bisa. Ibu-ibu kalau masak, kalau bisa ada sayur buah tiap hari nih. Kalau nggak ada nanti minta belanja Pak untuk belanja sayur dan buah tiap hari nih. Harus ada.
kan murah meriah, gitu. Nggak harus yang mahal. Kebetulan saya juga kadang belanja, jadi tahu harga bayam berapa, kangkung berapa, apal saya. Karena murah meriah. Yang bagian ngolah yang istri, kita yang belanja apa, gitu. Jadi kerjasama yang baik. Nih. Jadi mengkonsumsi buah dan sayuran itu penting nih, Bapak Ibu sekalian ini. Karena banyak vitaminnya, nih. Seratnya tinggi, bisa menjaga juga kebugaran, nih. Jadi bagus, memperbagus pencernaan, termasuk juga nyun sewu, BAB-nya juga menjadi lancar, nih. Kalau kita kurang yang berserat, makanan berserat, sayur buah, nyun sewu, ke belakangnya juga biasanya juga kurang lancar, apalagi usia-usia menengah ke atas. Nih. Ini ada pengalaman, ya. Ada beberapa pasien itu, ya, salah satunya kurang konsumsi makanan yang berserat, itu ada kasus kena kanker usus besar, dan kebanyakan seperti itu, ya. Jadi kalau suka makanan-makanan yang non serat, sayur buahnya jarang, nggak rutin, biasa tapi enggak itu. Salah satu, kalau di kita namanya predisposing faktor predisposisi, jadi faktor yang salah satu jadi penyebab terjadinya kanker kolon, kanker usus besar. Karena apa? Pencernaannya jadi nggak lancar, BAB-nya nggak bisa rutin, mungkin berapa hari sekali. Jadi ada perubahan di pola BAB. Itu salah satu faktor penyebab kanker kolon, ya. Ada beberapa, dan kanker kolon itu muncul ganas, Bapak Ibu sekalian. Angka kematiannya tinggi. Bahkan teman saya dokter juga ada yang meninggal kena kanker kolon, usianya masih berapa ya, 40-an, 40 awal, meninggal kena kanker kolon. Karena dia memang nggak suka sayur, ya. Padahal dia ngerti juga sebenarnya, ya. Tapi dalam prakteknya tidak dipraktekkan. Jadi itu pentingnya sayur dan buah. Dan dianjurkan makan buah itu sebelum kita makan besar. Buah dulu. Ya. Kebanyakan kan buah dibuat untuk dessert, ya. Makan dulu, buahnya terakhir. Dibalik, buah dulu. Buah dulu nanti kasih jarak, baru makan. Itu yang betul seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Tapi kebanyakan kan makan dulu, buahnya belakangan. Ya. Nah, itu sekarang dibalik. Belajar buahnya dimakan dulu, habis itu baru makan. Okay. Jadi, dan itu kebiasaan yang salah sebenarnya. Makan dulu, buahnya belakangan, ya. Jadi buah dulu, apa-apa, ya. Kemudian tips berikutnya adalah mengurangi konsumsi kafein dan merokok bagi bapak-bapak yang ahli hisab, ya. Mudah-mudahan di sini nggak ada, nih. Pakar. Okay. Jadi kafein itu banyak pada kopi. Alhamdulillah syukurnya nggak kopi. Tak lirik kalau nggak ada kopi ini aman. Tapi kopi memang banyak yang suka, nih, Bapak Ibu sekalian. Gandengannya itu tadi. Gandengannya, paketannya biasanya kopi merokok. Ada sih yang paketan juga ada. Tapi kebanyakan paket kopi sama rokok, nih. Jadi kurangi kafein, Bapak Ibu sekalian, nih. Kafein itu suatu zat yang ada dalam kopi, sifatnya itu mempersempit pembuluh darah. Jadi kalau istilah di medis namanya suatu zat vasokonstriktor, mempersempit pembuluh darah. Makanya kenapa kalau orang yang sering mengkonsumsi kopi cenderung tensinya tinggi, tekanan darahnya tinggi, karena dinding pembuluh darahnya cenderung sempit. Okay. Kemudian ada efek adiksinya. Adiksi itu apa? Rodok nyandu. Meskipun tahapnya ringan. Jadi nggak ngopi kok, nggak bisa konsentrasi, ya.
ya ada yang gitu ya. Jadi kalau pengen konsentrasi ngerjakan apa itu ngopi dulu. Konsentrasinya muncul sama rokok juga gitu ada adiknya. Inspirasinya muncul sebenarnya nggak ada kaitannya, kebiasaan aja. Jadi satu itu. Jadi sifatnya mempersempit pembuluh darah, vasokonstriksi. Otomatis tekanannya jadi naik. Pembuluh darah yang sempit itu membuat aliran darahnya jadi naik. Hipertensi. Jadi penyakit-penyakit hipertensi. Kemudian mungkin bisa diganti minuman yang lain ya, yaitu tadi jus buah. Misalnya nggak ngopi ganti jus buah. Kalau di rumah saya minumannya diganti sama istri saya itu pakai rempah, minuman rempah. Ya. Murah meriah sehat insya Allah ya. Nah, dari air kunyit dikasih serai, ya. Dikeceri jeruk nipis, nggak pakai gula tapi kasih madu, insya Allah bagus kok. Kunyit itu mengandung antiseptik untuk menghalangi infeksi. Kemudian serai itu mengandung antioksidan. Antioksidan itu untuk menangkal namanya radikal bebas. Sumber dari penyakit itu dari radikal bebas, Bapak Ibu sekalian. Penyakit jantung, stroke dan sebagainya itu karena radikal bebasnya terlalu tinggi ya. Polusinya terlalu banyak. Itu bisa dinetralkan. Kemudian dikasih jeruk nipis atau lemon. Itu sebagai imun booster, meningkatkan daya tahan tubuh. David, gulanya nggak pakai gula biasa. Gula biasa itu yang terus terang jahat ya. Ganti madu, enak, sehat, berkhasiat, insya Allah sehat. Itu yang kami konsumsi dan alhamdulillah bagus. Zamannya COVID dulu, teman-teman banyak konsumsi itu insya Allah virusnya lewat. Di Sawang 14 nih. Jadi untuk daya tahan tubuh bagus ya. Boleh Bapak Ibu sekalian mempraktekkan, boleh ya. Jadi bagus. Kasih itu dikeprek boleh, diiris monggo, dikasih air panas gitu ya. Nanti sumber-sumber gitu, dicari jeruk nipis, kasih madu, diminum. Enak anak-anak. Bisa pagi sore bisa, pas sahur bisa dikonsumsi itu, pas buka juga bisa. Bagus insya Allah ya. Itu ya. Jadi ganti yang kafein tadi, yang kopi tadi. Kemudian rokok tadi ya. Sebenarnya sudah tahu semua rokok bahayanya banyak ya. Yaitu bahkan itu posternya kan kalau baca itu rokok membahayakan bagi tubuh, menyebabkan kemandulan, kanker dan sebagainya. Tapi yang jauh ya masih banyak yang merokok nih. Kan jelas-jelas itu ya. Rokok membahayakan ya. Oh penyemangat. Okay. Itu dari sisi kesehatan, dari sisi keuangan sebenarnya juga boros itu. Satu pak rokok berapa harga? Kali berapa? Itu lagi nambahin belanja ibu-ibu beli sayur buah sudah dapat banyak itu. Lo sama sih. Nanti gitu. Oke, jadi dan momen Ramadan ini bisa dipakai momen sebagai kesempatan untuk berhenti merokok sama sekali sebenarnya. Stop merokok. Niatnya niat merokoknya ya. Insya Allah bisa. Atau mungkin pakai metode di kita ada metode namanya tapering off. Tapering off itu dosisnya diturunkan pelan-pelan sampai nggak konsumsi. Kopi misalnya segelas, berapa sendok dikurangi sampai nggak konsumsi. Rokok juga gitu. Kalau pengen belajar niat yang penting. Biasanya sehari sapak isi berapa? 12 misalnya, dikurangi. Isi cuma mungkin 10, mungkin 8. Kalau drastis mungkin susah.
Karena nanti ada efek ketergantungannya, sakit semua, nggak konsentrasi dan sebagainya. Jadi pelan-pelan dikurangi sampai nggak mengkonsumsi sama sekali. Insya Allah bisa. Saya banyak pasien yang berhasil. Tapi ada juga yang berhasilnya setelah sakit. Saya punya bahkan teman kena radang paru-paru. Jangan merokok, paru-parunya sudah nggak merokok. Begitu sudah sembuh, merokok lagi. Lupa. Akhirnya apa? Kena lagi radang paru-paru. Kena bronchopneumonia. Dari radang pada saluran nafas dan paru-paru. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang berhenti total. Pernah ketemu sama saya, alhamdulillah aku nggak merokok sama sekali Son. Karena kena radang paru-paru 2 kali. Tapi yang masuk kena sakit dulu baru berhenti kan? Enggak, pencegahan jauh lebih bagus daripada setelah kena. Ya. Itu. Jadi bisa dipakai berarti merokok itu momen pada saat Ramadan. Ya. Kemudian tips berikutnya mulai dibiasakan olahraga. Barangkali yang belum olahraga, dimulai olahraga. Ya. Jadi dan olahraga ini dibiasakan dan terus berlanjut sampai nanti pada saat puasa. Poso, olahraga sih, prai saulan, tetap olahraga, Bapak Ibu sekalian. Olahraga nggak harus yang berat, yang ringan-ringan aja. Jalan kaki, ya. Termasuk mungkin umek, masak. Kalau rumahnya dari depan ke belakang muter-muter bersih-bersih itu olahraga itu termasuk ini. Jadi nggak harus yang keluar, nah, atau yang senang gowes mungkin bisa gowes tipis-tipis ya. Nah, okay. Jadi ada gerakan, ada aktivitas tubuh itu perlu gerak. Okay. Jangan puasa semalas-malasan aja, jangan, tetap olahraga semampu kita. Tapi jangan yang terlalu berat. Okay. Semampu kita. Kalau sudah rutin dimulai dari sekarang, insya Allah nanti pada saat puasa pun nggak masalah, nggak merasa haus, biasa-biasa saja. Gitu ya. Jadi pentingnya olahraga. Kemudian tadi juga yang penting juga nanti kalau pas puasa jangan ketinggalan sahur dan berbuka yang cukup. Ya, makan sahur dan berbuka yang cukup. Tadi sudah saya singgung. Ya. Tadi saya ulangi, lebih banyak konsumsi sayur buah, termasuk pada saat sahur, ya. Atau yang berkuah, ya. Nggak apa-apa, sop itu bagus. Ya. Terus tadi ulangi lagi tentang karbohidrat tadi ya, karbohidratnya yang kompleks. Ya. Karbohidrat kompleks lebih bagus daripada yang non kompleks. Karbohidrat kompleks itu contohnya nasi merah, ya. Ubi itu karbohidrat kompleks ya. Terus pohon itu lebih bagus daripada nasi ya. Jagung itu lebih bagus ya. Kalau buah pisang, apel itu bagus ya. Termasuk golongan karbohidrat kompleks. Wortel, kentang, ya. Talas, daun talas itu karbohidrat tapi kompleks, bagus ya. Dibanding yang diperbanyak nasinya. Ada yang salah pengertian. Saya punya pasien tuh sahur makan nasinya banyak. Harapannya, aku kan nanti 12-13 jam puasa ben kuat. Salah Bapak Ibu sekalian. Karbohidrat itu cepat dirubah jadi gula, cepat habis energinya. Paling makan nasi banyak muncul gitu ya. Paling nanti jam 10 lapar. Karena gulanya dirubah jadi gula otot, cepat habis. Beda kalau kita konsumsi makanan yang berserat, yang karbohidrat kompleks, sayur, buah tadi. Karena apa? Dia dipecah lebih lama, jadi lebih tahan lapar. Pelan-pelan dipakai energi sampai insya Allah nanti pada saat berbuka masih fit. Oke, itu jadi jangan diperbanyak
makan karbohidrat yang sederhana nasinya, tapi mungkin lauknya, buah sayurnya, cairannya itu tadi, itu Jadi itu tadi mungkin beberapa tips agar tubuh tetap sehat untuk menyambut datangnya Ramadan. Jadi Islam sangat menganjurkan kita untuk menjaga kesehatan baik secara fisik maupun mental menjaga pola makan sehat tadi berolahraga secara teratur, termasuk menjaga emosi itu penting, menjaga amarah sabar itu penting sekali Bapak Ibu sekalian. Mengendalikan stres jadi itu yang jadi pedoman bahkan ini ada sedikit tips sehat ala Rasulullah SAW jadi yang pertama mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi tadi sudah. Yang kedua Rasulullah itu sering mengkonsumsi kurma dan madu. Kurma itu bagus sekali Bapak Ibu sekalian dibuat untuk buka, untuk sahur bagus disunahkan yang ganjil kurma yang basah, kalau nggak ada kurma basah kurma yang kering nggak apa-apa bagus karena kalsiumnya tinggi, mineralnya tinggi, fosfor, magnesium, banyak kandungan mineralnya di samping gula yang alami, bagus, seratnya tinggi, jadi bagus kurma itu bagus jadi jangan lupa disediakan kurma mulai sekarang nggak apa-apa, mulai nyicil makan kurma kemudian dari Rasulullah menjaga kebersihan dan mencuci tangan, kebersihan badan, kebersihan pakaian, kebersihan kita mau makan, cuci tangan dulu. Kemudian membaca doa sebelum dan sesudah makan serta menggunakan tangan kanan. Itu Rasulullah yang ngajarin Kemudian makan pada saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah, ini yang kadang susah Nunggu lapar baru makan, sebelum kenyang berhenti. Kalau lawe cocok, bablas biasanya. Apalagi nasi anget ada sambal, waduh, bolak-balik tanduk. Akhirnya apa? Berhenti sesudah kekenyangan. Bukan berhenti sebelum kenyang, sudah kenyangan baru berhenti. Kemudian tidur malam yang cukup, berolahraga, berpuasa. Itu tips sehat ala Rasulullah SAW. Jadi, Bapak Ibu sekalian, dengan mengikuti tips pola yang sehat dan puasa yang sehat Rasulullah SAW seperti tadi yang saya sampaikan, insya Allah dapat menjaga kesehatan kita secara menyeluruh, secara holistik dan memperoleh manfaat yang berlipat ganda baik dunia maupun di akhirat Semoga kita semua bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan, bisa menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga bisa menjadi insan yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang salah dan buruk, jika ada yang baik dan benar itu datangnya dari Allah SWT, dan jika ada yang salah dan buruk itu dari saya pribadi. Mohon maaf atas kehilangan baik tutur kata, mungkin ada yang enggak tepat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.